Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga jaya. Yang terhormat Bapak Dr. Franz Nurseto MPSI selaku dosen pembahas saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Nades Ade Jubaidi MPD selaku dosen pembimbing satu saya. Yang saya hormati Bapak John Siswoyo MPD selaku dosen pembimbing dua saya. Sebelumnya saya M. Nopran Satria, NPM 1913051010, izin mempresentasikan ujian komprehensif saya yang berjudul Hubungan Kekuatan Otot Lengan dan Kelentukan Pinggang terhadap Kecepatan Bantingan Teknik Walking Horse pada atlet judo Kota Bandar Lampung. Bab 1. Latar belakang. Judo merupakan salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari Jepang. Judo dikembangkan dari seni bela diri Jepang yang disebut Jujitsu. Jujitsu adalah seni bela diri bertahan dan menyerang menggunakan tangan kosong maupun senjata pendek. Lalu dikembangkan oleh Profesor Jigoro Kano menjadi olahraga judo pada tahun 1882. Atlet yang mengikuti judo disebut sebagai judoka atau pejudo. Ada dua sebutan bagi orang yang sedang berlatih judo, yaitu tori dan uke. Tori adalah orang yang melakukan bantingan, sedangkan uke adalah orang yang dibanting. Dalam menghadapi pertandingan, biasanya pejudo hanya mengandalkan satu atau dua teknik bantingan saja. Seorang pejudo harus mempunyai minimal satu atau dua teknik bantingan yang menjadi andalan, karena seorang pejudo harus menguasai teknik andalan dengan sebaik mungkin. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah ukingos. Menurut pengamatan penulis dalam beberapa pertandingan judo, teknik ukingos sering digunakan, karena ukingos sebagai teknik yang dijadikan teknik andalan oleh para pejudo untuk mendapat nilai sempurna atau menang mutlak Ippon. Teknik ukingos yaitu merupakan teknik bantingan pinggang di mana tangan kanan tori memegang punggung uke melalui ketiak bawah kiri dengan kekuatan pinggang. Uke diangkat dan diputar ke depan sehingga uke terlempar dan jatuh ke matras. Melihat dari pelaksanaan teknik ukingos, banyak kelebihan dan keuntungan dalam melaksanakan teknik tersebut. Karena pada saat melakukan randori, lawan pasti berusaha tidak mau dipegang bajunya. Kita bisa memanfaatkan momentum tersebut dengan memegang punggung uke melalui ketiak bawah kiri uke. Disinilah kita bisa mengambil teknik ukingos, karena salah satu tangan tori menarik dengan baju uke, dan tangan kanan tori memegang punggung uke. Dengan kemudian, pegangan akan lebih kuat mencengkram uke. Maka tori akan lebih mudah mengangkat uke karena pegangannya yang bisa lebih kuat dan bisa mengangkat. Komponen fisik yang mempengaruhi dan mendukung keberhasilan bantingan teknik ukingos ialah kekuatan otot lengan dan fleksibilitas pinggang. Jika seorang pejudo memiliki kekuatan otot lengan dan fleksibilitas pinggang yang baik, maka akan menghasilkan teknik bantingan yang sempurna atau menang mutlak. Berdasarkan observasi peneliti dalam beberapa pertandingan atau randori, pada saat melakukan ukingos dapat dilihat dari hasil bantingan teknik tersebut masih kurangnya kekuatan pegangan tangan yang terlepas pada saat atlet melakukan bantingan ukingos, kurangnya putaran pinggang mudahnya dikontrol oleh lawan, sehingga atlet ragu untuk melakukan teknik ukingos pada saat situasi pertandingan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti faktor apa yang menyebabkan para pejudo Kota Bandar Lampung sering gagal atau mudah dikontrol oleh lawan. Dengan demikian, atas dasar permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Hubungan Kekuatan Otot Lengan dan Bentukan Pinggang terhadap Kecepatan Bantingan Teknik Ukingos pada Atlet Judo Kota Bandar Lampung. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Pertama, pada saat melakukan teknik ukingos, kurangnya putaran pinggang sehingga menyebabkan lawan dengan mudah menghindar. Kedua, sering terjadinya pegangan tangan yang terlepas pada saat melakukan teknik ukingos. Tiga, pada saat melakukan teknik ukingos mudah dikontrol oleh lawan. Keempat, atlet ragu untuk mengambil teknik ukingos. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka lebih baik apabila tetap dibatasi agar lebih terfokus pada proses penelitian. Adapun pembatasan masalah sebagai berikut. Hubungan kekuatan otot lengan dan kelentukan pinggang terhadap kecepatan bantingan teknik ukingos pada atlet judo Kota Bandar Lampung. Rumusan masalah.
pertama, adakah hubungan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik Wikingos pada atlet judo Kota Bandar Lampung? Yang kedua, adakah hubungan kelentukan pinggang terhadap kecepatan bantingan Wikingos pada atlet judo Kota Bandar Lampung? Yang ketiga, adakah hubungan antara kelentukan pinggang dan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik Wikingos pada atlet judo Kota Bandar Lampung? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik Wikingos pada atlet judo Kota Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan kelentukan pinggang terhadap kecepatan bantingan Wikingos pada atlet judo Kota Bandar Lampung. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara kelentukan pinggang dan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik Wikingos pada atlet judo Kota Bandar Lampung. Manfaat penelitian. Pertama, bagi program studi pendidikan jasmani, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan dan referensi pengembangan penelitian selanjutnya. Bagi pelatih secara teori untuk bahan evaluasi dan menambah ilmu pengetahuan dalam memberikan pembacaan teknik bantingan yang sempurna pada teknik dasar bantingan Wikingos olahraga judo kepada atlet yang dibina. Bagi atlet menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk atlet pada saat melakukan teknik bantingan Wikingos agar menghasilkan kecepatan bantingan yang sempurna. Bagi peneliti, secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan dan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Bab 2. Kajian pustaka. Kadir 2013.2 menyatakan bahwa pengertian judo adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari Jepang dan telah menjadi olahraga yang populer pada saat ini. Judo diciptakan oleh Profesor Jigoro Kano pada tahun 1882 yang disebut juga Nippon Den Kodokan Judo. Berasal dari Nippon Den Kodokan. Judo berasal dari teknik-teknik jujitsu atau juga disebut yawara yang merupakan salah satu jenis bujutsu, seni bela diri tradisional Jepang, yaitu perkelahian tangan kosong. Jujitsu berisikan teknik-teknik seperti membanting, memiting, mencekik, mematahkan, persendian, memutar, pukulan, dan menendang. Pengertian teknik Wikingos. Wikingos merupakan teknik bantingan dengan sebagian pinggul atau floating hip throw. Untuk melakukan bantingan atau lemparan Wikingos, maka harus menghilangkan keseimbangan badan uke ke depan atau serong kanan depan uke. Mengangkat uke ke pinggul kanan tori, lalu mengangkat pinggul tersebut sambil melakukan gerakan memutar agar uke terlempar. Teknik tersebut sering digunakan oleh pejudo yang memiliki postur badan yang pendek, di mana di judo Kota Bandar Lampung rata-rata pejudonya memiliki postur kurang tinggi. Maka teknik Wikingos sangat digemari dan merupakan salah satu teknik andalan dalam pertandingan atau randori. Biomekanika judo. Pada cabang olahraga juga memerlukan pembelajaran biomekanika agar gerakan teknik yang dilakukan baik dan judo sangat membutuhkan tingkat kestabilan tinggi. Biomekanika terlihat pada awal ingin melakukan bantingan sampai pada saat penyelesaian bantingan. Steve MC Chow 2014.339 mengungkapkan adanya 10 prinsip biomekanik. Pertama, the principle of force. 2. The principle of linked segments. 3. The principle of impulse causing momentum. 4. The principle of the straight shortened cycle. 5. The principle of summing joint forces. 6. The principle of continuity of joint forces. 7. The principle of impulse direction. 8. The principle of rotational motion. 9. The principle of manipulating the moment of inertia. 10. The principle of stress causing strain. Kekuatan otot lengan. Kekuatan atau strength yaitu tenaga kontraksi otot yang dicapai dalam sekali usaha maksimal. Kekuatan merupakan unsur yang sangat penting dalam aktivitas olahraga karena kekuatan merupakan daya penggerak dan pencegah cedera. Selain itu, kekuatan memainkan peranan penting dalam komponen-komponen kemampuan fisik yang lain, misalnya power,
kelincahan, kecepatan. Demikian kekuatan merupakan faktor utama untuk menciptakan prestasi optimal. Kekuatan otot lengan sebagai komponen yang tidak bisa diabaikan dalam olahraga yang bersifat menarik, mengangkat, mendorong, atau bersifat menahan beban secara maksimal. Kekuatan otot lengan komponen yang mempengaruhi bagi pencapaian keterampilan teknik bantingan Ukingos, dimulai dari sikap awalan sampai akhir bantingan. Dengan demikian, kemampuan kekuatan otot lengan judoka perlu dibentuk dan dikembangkan melalui metode latihan yang tepat, agar hasil dapat tercapai secara optimal oleh judoka. Kelentukan pinggang. Menurut Nala 2011, kelentukan adalah kemampuan tubuh untuk mengulur diri seluas-luasnya, berhubungan erat dengan kemampuan gerak kelompok otot besar, dan kapasitas kinerjanya yang ditunjang oleh luasnya gerakan pada sendi. Dalam penelitian ini, kelentukan digunakan sebagai kovarian. Hal ini tidak lepas dari pernyataan bahwa kemampuan fleksibilitas yang terbatas juga dapat menyebabkan penguasaan teknik yang kurang baik dan prestasi rendah. Komponen biomotor fleksibilitas merupakan salah satu unsur penting dalam rangka pembinaan olahraga. Hubungan kelentukan pinggang terhadap kemampuan bantingan Ukingos menurut Ahmad 2013.245, fleksibilitas sangat dibutuhkan dalam melakukan bantingan judo yang baik karena hampir semua teknik bantingan judo berporos pada komponen biomotor fleksibilitas pinggang yang baik, terutama dalam menunjang bantingan teknik Ukingos. Penelitian relevan. Penelitian yang relevan adalah penelitian yang sudah ada atau hampir sama dengan penelitian yang dimaksudkan untuk dijadikan referensi atau bahan referensi teori yang sudah ada. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Fadilah 2015 yang berjudul Hubungan Keuntungan Otot Punggung dan Kekuatan Otot Lengan dengan Kemampuan Teknik Bantingan Harengos pada atlet judo Cempaka Putih usia 11 sampai 16 tahun. Kedua, penelitian dilakukan oleh Rifki A. Basit 2013 yang berjudul Hubungan Kekuatan Otot Lengan dan Fleksibilitas Pinggang dengan Hasil Bantingan pada Teknik Suringos dalam olahraga judo. Tiga, penelitian dilakukan oleh Aldo Krisdiantoro 2021 yang berjudul Hubungan Kelentukan Punggung, Kekuatan Otot Lengan, dan Cengkraman Tangan terhadap kecepatan bantingan teknik ongoshi pada atlet judo Bandar Lampung usia 16 sampai 20 tahun. Kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, olahraga judo membutuhkan gerak yang kompleks, seperti kelentukan, kekuatan, dan kecepatan gerak yang baik. Dalam belajar gerak dasar judo tersebut, tiap individu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Dengan belajar teknik dasar yang sudah dikembangkan, diharapkan penjudo mudah untuk melakukan gerak dasar judo tersebut. Diharapkan dengan berlatih gerak dasar judo peserta penjudo mampu melakukan teknik-teknik judo yang lebih tinggi tingkatannya dengan mudah dan lebih baik. Dari variabel hubungan kekuatan otot lengan dan kelentukan pinggang dengan kecepatan bantingan teknik bantingan Ukingos dalam olahraga bela diri judo, maka dapat diduga bahwa terdapat hubungan antara kekuatan otot lengan dan kelentukan pinggang terhadap kecepatan teknik bantingan Ukingos. Berdasarkan dari penjelasan di atas, peneliti yakin bahwa bila kedua komponen di atas berlangsung secara efektif dan saling berkaitan, maka akan memperkecil kesalahan yang dapat menghambat teknik bantingan Ukingos dalam judo. Dalam penelitian ini, kelentukan pinggang dapat diukur dengan memakai alat sit and reach dan kekuatan otot lengan dapat diukur dengan memakai alat push and pull hand dynamometer. Kolaborasi antara kelentukan pinggang dengan kekuatan otot lengan memegang peranan yang sangat strategis dalam upaya seorang atlet judo melakukan bantingan Ukingos dengan maksimal, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan bantingan dengan sempurna dan nilai ippon. Hipotesis HA1, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik Ukingos pada atlet judo Kota Bandar Lampung. H01, tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik Ukingos pada atlet judo Kota Bandar Lampung. HA2, ada hubungan yang signifikan antara kelentukan pinggang terhadap kecepatan bantingan teknik Ukingos pada atlet judo Kota Bandar Lampung. H02, tidak ada hubungan yang signifikan antara kelentukan pinggang terhadap kecepatan bantingan teknik Ukingos pada atlet judo Kota Bandar Lampung. HA3,
Ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan bentukan pinggang terhadap kecepatan bantingan teknik Okimos pada atlet judo Kota Bandar Lampung. H03 tidak ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan kelentukan pinggang terhadap kecepatan bantingan teknik Okimos pada atlet judo Kota Bandar Lampung. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode deskriptif korelasional. Menurut Ridwan 2005, metode deskriptif korelasional yaitu studi yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan sesudahnya. Metode tersebut digunakan karena penelitian ini berhubungan dengan perumpamaan informasi yang menggambarkan gejala-gejala yang ada, terutama berkenaan dengan seberapa besar hubungan kekuatan otot lengan dan bentukan pinggang terhadap kecepatan bantingan Okimos pada atlet judo Bandar Lampung. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono 2015.280 menyatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet judo Kota Bandar Lampung. Dalam populasi penelitian ini berjumlah 20 orang. Sampel. Sampel merupakan bagian penarikan dari jumlah populasi. Menurut Sugiono 2015.281, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Sugiono 2015.285, sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila menggunakan semua anggota populasi sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila populasi kurang dari 30 orang. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan seluruh populasi atlet judo Kota Bandar Lampung sebanyak 20 orang. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di Padepokan Judo Universitas Lampung. Waktu penelitiannya dilakukan pada 26 Mei 2023. Variabel penelitian. Variabel bebas atau independen adalah objek atau gejala-gejala dalam penelitian yang bebas dan tidak tergantung dengan hal-hal lain, dilambangkan dengan X. Dalam penelitian ini ada dua variabel bebas, yaitu kekuatan otot lengan X1, kelentukan pinggang X2. Variabel terikat dependen adalah objek atau gejala-gejala yang keberadaannya tergantung atau terikat dengan hal-hal lain yang mempengaruhi dilambangkan dengan Y. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kecepatan bantingan teknik Okimos. Desain penelitian. Keterangan X1 kekuatan otot lengan, X2 kelentukan pinggang, Y kecepatan bantingan teknik Okimos. Rx1Y korelasi kekuatan otot lengan dengan kecepatan bantingan teknik Okimos. Rx2Y korelasi kelentukan pinggang dengan kecepatan bantingan teknik Okimos. Ry dalam kurung X1 titik X2 tutup kurung korelasi kekuatan otot lengan dan kelentukan pinggang dengan kecepatan bantingan teknik Okimos. Instrumen penelitian kekuatan otot lengan. Teknik pengumpulan data kekuatan otot lengan diperoleh dengan tes menggunakan instrumen push and pull hand dynamometer. Alat ini sudah menjadi standar pengukuran kekuatan otot lengan dan layak digunakan. Kelentukan pinggang. Teknik pengumpulan data tentang kelentukan diperoleh dengan tes menggunakan instrumen sit and reach. Alat ini sudah menjadi standar pengukuran kelentukan punggung dan layak digunakan. Bantingan Okimos. Instrumen dan teknik pengumpulan data dan penelitian ini adalah menggunakan alat bantu software Kinovia. Menurut Valdivia et al. Dalam Aldo Krisdianto 2021, Kinovia merupakan alat analisis video yang biasa didedikasikan untuk olahraga. Fungsi software Kinovia sendiri untuk mengamati gerakan yang dilakukan video. Gerakan tersebut dapat di slow motion atau diperlambat sehingga dapat direkam dan diamati hasilnya. Keuntungan utama menggunakan Kinovia adalah kemudahan penggunaan analisis tanpa menggunakan sensor fisik.
Dengan demikian, instrumen yang digunakan berbentuk tes berstandar, yakni tes yang telah tersedia dan teruji keandalannya. Teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran. Sebelum dilakukan pengukuran sebelumnya, alat yang digunakan dilakukan peneraan untuk mengetahui apakah alat yang digunakan masih baik atau tidak. Setelah itu, dilakukan pengukuran pada tiap variabel. Teknik analisis data. Pertama, uji normalitas. Uji normalitas data dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan uji perbedaan. Dari hasil uji prasyarat tersebut akan diketahui apakah data berdistribusi normal atau sebaliknya. Hal ini diketahui untuk menentukan jenis statistik yang akan digunakan dalam uji korelasi. Untuk melakukan uji normalitas, data diuji menggunakan rumus Lilia-Force. Jika L hitung kurang dari L tabel, artinya data berdistribusi normal. Dan jika sebaliknya, data tersebut tidak berdistribusi normal. Uji linearitas. Linearitas regresi bertujuan untuk menguji kekeliruan eksperimen atau alat eksperimen dan menguji model linear yang telah diambil. Untuk itu, dalam uji linearitas regresi ini akan menghasilkan uji independen dan uji guna cocok regresi linear. Hal ini dimaksudkan untuk menguji apakah korelasi antara variabel prediktor dengan kriterium berbentuk linear atau tidak. Regresi dikatakan linear apabila harga F hitung lebih kecil dari F tabel. Uji hipotesis 1. Menurut Soeharismi Arikunto 2010.2175, untuk menguji hipotesis antara F1 dengan Y digunakan statistik melalui korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. Uji hipotesis 2. Untuk menguji hipotesis antara X2 dengan Y digunakan statistik melalui korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. Uji hipotesis 3. Setelah dihitung Rx1x2, selanjutnya dihitung dengan rumus korelasi ganda. Analisis korelasi ganda dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan, yaitu untuk mengetahui besarnya hubungan variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel terikat Y, baik secara terpisah maupun serta bersama-sama. Pengujian hipotesis menggunakan rumus korelasi ganda dengan rumus sebagai berikut. Untuk menguji tingkat signifikan koefisien korelasi yang diperoleh menggunakan perbandingan antara R hitung dengan R tabel dengan tingkat signifikan 0,05. Ketentuan yang digunakan adalah jika R hitung lebih besar R tabel atau P lebih kecil 0,05, maka ada hubungan yang signifikan antara X dan Y sehingga HO diterima dan HA ditolak. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel atau P lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara X dan Y sehingga HO ditolak dan HA diterima. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kekuatan otot lengan dan bentukan pinggang terhadap kecepatan bantingan teknik Ukingos pada atlet judo Kota Bandar Lampung. Data hasil tes kekuatan otot lengan X1, kelentungan pinggang S2, dan bantingan teknik Ukingos Y. Hasil pertama, rata-rata. Variabel X1, kekuatan otot lengan 26,30, kelentukan pinggang X2 33,15, bantingan teknik Ukingos 1,35. Kurang dari rata-rata, kekuatan otot lengan 11, kelentukan pinggang 11, bantingan teknik Ukingos 10. Lebih dari rata-rata, kekuatan otot lengan 9, kelentukan pinggang 9, bantingan teknik Ukingos 10. Standar deviasi kekuatan otot lengan 9,11, kelentukan pinggang 6,03, bantingan teknik Ukingos 0,05. Minimal kekuatan otot lengan
13,00, keuntungan pinggang 20,00, bantingan teknik Ukingos 1,24. Maksimal kekuatan otot lengan X1 45,00, keuntungan pinggang 41,00, bantingan teknik Ukingos 1,47. Kekuatan otot lengan X1 atlet judo Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian dan pengukuran pada variabel kekuatan otot lengan atlet judo Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa rata-rata kekuatan otot lengan atlet judo Kota Bandar Lampung adalah 26,30 kg. Atlet yang berada di bawah nilai rata-rata ada sebanyak 11. Atlet yang berada di atas nilai rata-rata adalah sebanyak 9 atlet. Standar deviasi kekuatan otot lengan atlet judo Kota Bandar Lampung adalah 9,11 kg. Nilai minimum kekuatan otot lengan atlet judo Kota Bandar Lampung adalah 13 kg dan nilai maksimum kekuatan otot lengan atlet judo Kota Bandar Lampung adalah 45 kg, sehingga dapat digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut. Distribusi frekuensi hasil pengukuran kekuatan otot lengan atlet judo Kota Bandar Lampung pada sampel yang berjumlah 20 atlet berdasarkan hasil penelitian setelah dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan norma tes kekuatan otot lengan adalah sebagai berikut. Distribusi frekuensi hasil tes kekuatan otot lengan. Kriteria baik sekali frekuensi 2, persentase 10%, kriteria baik frekuensi 1, persentase 5%, kriteria sedang 7, presentasi 35%, kurang frekuensi 8, persentasi 40%, kurang sekali frekuensi 2, persentasi 10%. Peruntukan pinggang X2 atlet judo Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian dan pengukuran pada variabel kelentukan pinggang atlet judo Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa rata-rata kelentukan pinggang atlet judo Kota Bandar Lampung adalah 33,15 cm. Atlet yang berada di bawah nilai rata adalah sebanyak 11 atlet. Atlet yang berada di atas nilai rata adalah 9 atlet. Standar deviasi kelentukan pinggang atlet judo Kota Bandar Lampung adalah 6,03 cm. Nilai minimum kelentukan pinggang atlet judo Kota Bandar Lampung adalah 20 cm dan nilai maksimum kelentukan pinggang atlet judo Kota Bandar Lampung adalah 41 cm, sehingga dapat digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut. Distribusi frekuensi hasil pengukuran kelentukan pinggang atlet judo Kota Bandar Lampung pada sampel yang berjumlah 20 atlet. Berdasarkan hasil penelitian setelah dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan norma tes kelentukan pinggang adalah sebagai berikut. Kriteria sangat baik frekuensi 1, persentase 5%, baik frekuensi 13, persentase 65%, sedang frekuensi 5, persentase 25%, kurang frekuensi 1, persentase 5%, sangat kurang tidak ada, persentase 0%. Kecepatan bantingan teknik Ukingos, atlet judo Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian dan pengukuran pada variabel kecepatan bantingan teknik Ukingos, atlet judo Kota Bandar Lampung, menunjukkan bahwa rata-rata kecepatan bantingan teknik Ukingos, atlet judo Kota Bandar Lampung adalah 1,35 detik. Atlet yang berada di bawah nilai rata adalah sebanyak 10 atlet. Atlet yang berada di atas nilai rata adalah sebanyak 10 atlet. Standar deviasi kecepatan bantingan teknik Ukingos, atlet judo Kota Bandar Lampung adalah 0,05 detik. Nilai minimum kecepatan bantingan teknik Ukingos atlet judo Kota Bandar Lampung adalah 1,24 detik. Dan nilai maksimum kecepatan bantingan teknik Ukingos atlet judo Kota Bandar Lampung adalah 1,47 detik. Sehingga dapat digambarkan melalui diagram batang sebagai berikut. Uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas data menggunakan uji kenormalan yang dikenal dengan uji Lilliefors. Jika L hitung kurang dari L tabel, artinya data berdistribusi normal, dan jika sebaliknya, data tersebut tidak berdistribusi normal. Tabel uji normalitas pertama, kekuatan otot lengan X1, L hitungnya 0,155, L tabel 0,190, kesimpulan normal. 2. Kelentukan pinggang, L hitung 0,096, L tabel 0,190, kesimpulan normal. 3. Kecepatan bantingan teknik Ukingos, L hitung 0,081, L tabel 0,190, kesimpulan normal.
Uji linearitas. Tujuan uji linearitas adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat linear atau tidak. Kriteria pengujian linearitas adalah jika harga F hitung kurang dari F tabel, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah linear. Sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih dari F tabel dinyatakan tidak linear. Hasil rangkuman uji linearitas disajikan pada tabel berikut ini. Variabel kekuatan otot lengan, kecepatan bandingan. F hitung 0,384, F tabel 8,703. Kesimpulan linear. Kelentukan pinggang, kecepatan bandingan. F hitung 0,678, F tabel 3,603. Kesimpulan linear. Uji hipotesis. Hipotesis pertama, hubungan antara kekuatan otot lengan X1 dengan kecepatan bandingan teknik Uggingos Y. Uji hipotesis yang pertama adalah ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik Uggingos pada atlet judo kota Bandar Lampung. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan analisis korelasi dapat dilihat pada tabel berikut. Korelasi antara kekuatan otot lengan X1 dengan kecepatan bantingan teknik Uggingos Y. Korelasi X1 dengan Y. R hitung 0,710, R tabel 0,468. Kriteria kuat, keterangan signifikan. Uji hipotesis. Hipotesis 2, hubungan kelentukan pinggang X2 dengan kecepatan bantingan teknik Uggingos. Uji hipotesis yang kedua adalah hubungan yang signifikan antara kelentukan pinggang terhadap kecepatan bantingan teknik Uggingos pada atlet judo kota Bandar Lampung. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan analisis korelasi dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel korelasi kelentukan pinggang X2 dengan kecepatan bantingan teknik Uggingos Y. Korelasi X2 dengan Y, R hitung 0,708, R tabel 0,468. Kriteria kuat, keterangan signifikan. Uji hipotesis 3, kekuatan otot lengan X1 dan kelentukan pinggang X2 dengan kecepatan bantingan teknik Uggingos Y. Uji hipotesis yang ketiga adalah ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan kelentukan pinggang terhadap kecepatan bantingan teknik Uggingos pada atlet judo kota Bandar Lampung. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan analisis korelasi dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel korelasi kekuatan otot lengan X1 dan kelentukan pinggang S2 dengan kecepatan bandingan teknik Uggingos Y. Korelasi X1 dan X2 dengan Y. R1 X2 titik Y 0,780, R2 0,608, F hitung 13,205, F tabel 3,592. 3,592 kriteria kuat, keterangan signifikan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Pertama, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan terhadap kecepatan bantingan teknik Uggingos pada atlet judo kota Bandar Lampung. Kedua, ada hubungan yang signifikan antara kelentukan pinggang terhadap kecepatan bantingan teknik Uggingos pada atlet judo kota Bandar Lampung. Ketiga, ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dan kelentukan pinggang terhadap kecepatan bantingan teknik Uggingos pada atlet judo kota Bandar Lampung. Saran. Pertama, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur praktisi sebagai bahan acuan latihan kecepatan bantingan teknik Uggingos bahwa antara kekuatan otot lengan dan kelentukan pinggang saling berhubungan dengan kecepatan bantingan teknik Uggingos. 2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. 3. Kelemahan dari penelitian ini adalah jumlah data yang digunakan masih relatif sedikit, sehingga dianjurkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan data yang lebih banyak lagi, agar didapatkan hasil penelitian yang lebih baik. 4. Penelitian selanjutnya juga diharapkan agar menambahkan variabel lain di luar variabel yang telah digunakan, karena diduga masih terdapat banyak variabel yang dapat mempengaruhi bantingan teknik Uggingos. Sekian dari saya presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.